Berikut ini adalah tutorial bagaimana cara untuk membuat bahan ajar online. Langkah pertama adalah kita buka google.com, kemudian kita klik titik 9 atau aplikasi Google, kemudian kita klik Drive, kemudian kita klik Baru, kemudian kita klik Google Formulir, formulir kosong, kemudian kita beri nama formulir yang akan kita buat, kita ubah menjadi judul materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Dalam hal ini, saya mengambil materi klasifikasi makhluk hidup. Kemudian, tuliskan deskripsi pelajaran. Dalam hal ini, kita isi dengan bersama Ibu Vivi Despita SMP Negeri 1 Stabat, kelas 7, semester ganjil. Kemudian, kita klik tanda tambahkan bagian. Kemudian, kita klik panduan. Kita isi bagian tanpa judul menjadi panduan belajar. Kemudian, pada bagian deskripsi, kita berikan penjelasan apa-apa saja isi dari bahan ajar ini. Silahkan kamu lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Siswa kita harus mengisi absensi. Kemudian, siswa kita harus membaca tujuan pembelajaran. Kemudian, siswa kita harus membaca materi. Setelah itu, siswa kita harus melihat video pembelajaran. Kemudian, siswa kita harus mengerjakan latihan. Kemudian, siswa kita harus membaca kesimpulan. Kemudian, siswa kita harus mengerjakan kuis. Kemudian, siswa kita harus mengisi refleksi. Kemudian, siswa kita setelah selesai, jangan lupa klik kirim. Atau jika dalam bahasa Inggris, klik submit. Jika masih ada tulisan yang masih salah atau kurang rapi, silakan dirapikan. Kemudian setelah itu, kita klik menambah bagian.
Selanjutnya, kita akan membuat absensi online. Terlebih dahulu, kita isi pada bagian tanpa judul, kita isi dengan kata absensi online. Kemudian, setelah itu pada bagian deskripsi kita isilah data Anda dengan sebenar-benarnya. Kemudian, kita klik tanda tambahkan pertanyaan. Kemudian, kita isi dengan nama lengkap siswa. Kemudian, jangan lupa untuk pastikan jawaban yang diminta berupa jawaban singkat. Selain itu, jangan lupa wajibkan siswa untuk mengisi. Klik wajib diisi. Kemudian, tambahkan pertanyaan lagi, yaitu kelas. Pada bagian jawaban pertanyaan, pilihlah drop down. Kemudian, option yang harus dipilih siswa. Dalam hal ini, saya mengisi dengan 7E, D, E, dan F, karena saya mengajar di kelas 7D, 7E, dan 7F. Kemudian, klik wajib diisi. Setelah itu, kita klik tambahkan bagian. Kemudian, kita tuliskan tujuan pembelajaran. Kemudian, pada bagian deskripsi, kita isikan setelah membaca teks, video, menonton video, dan diskusi bersama guru, siswa dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, kemudian setelah itu kita klik tambahkan bagian. Setelah itu kita akan membuat materi pembelajaran berupa teks, gambar, dan video pembelajaran. Dalam hal ini, jangan lupa pada bagian tanpa judul kita isi dengan judul materi kita. Dalam hal ini, judul materi kita adalah klasifikasi makhluk hidup. Kemudian, pada bagian deskripsi kita isikan dengan materi berupa teks. Kita dapat mengetiknya, ataupun jika kita sudah punya materinya, kita boleh tinggal kopikan saja. Dalam hal ini, saya sudah memiliki filenya, jadi saya tinggal mengkopikan saja. Jika Ibu Bapak belum memiliki file materi, maka Ibu Bapak dapat mengetik secara manual. Nah, berikut ini saya sudah punya filenya. Jadi, saya tinggal mengkopikan materi apa saja yang ingin saya masukkan. Saya mulai.
Ctrl C atau copy, kemudian pastekan di bagian deskripsi, lalu kita ulangi lagi langkah-langkahnya dengan cara yang sama. Lalu kita ulangi lagi dengan cara yang sama. Jadi, kita menghemat waktu untuk mengetikkan kembali. Kita lanjutkan sampai materi yang kita inginkan selesai kita copy. Nah, setelah itu kita rapikan, kita buat spasinya pada bagian-bagian yang diperlukan. Agar lebih mudah untuk dibaca oleh siswa kita tentunya. Jika masih terdapat spasi yang terlalu jauh, kita rapatkan. Nah, selanjutnya di sini kita sudah selesai memasukkan materi dalam bentuk teks. Langkah berikutnya, kita akan memasukkan materi dalam bentuk gambar. Nah, pastikan gambar yang akan kita masukkan sudah berada di dalam laptop kita ya, Ibu Bapak. Langkahnya adalah kita klik lagi, tambahkan bagian, lalu kita ketikkan bagian tanpa judul dengan materi apa atau gambar apa yang akan kita masukkan. Dalam hal ini, saya akan memasukkan tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Dalam hal ini, selanjutnya kita klik tambahkan gambar, lalu pada bagian unggah kita klik cari, kemudian karena saya menyimpan gambar di My Picture, berarti saya klik Picture, kemudian kita ambil gambar yang akan kita gunakan, kemudian kita klik Open. Nah, gambar yang kita inginkan sudah masuk. Selanjutnya, untuk membuat gambar ini berada di tengah, kita klik titik 3, kemudian kita klik rata tengah. Kemudian pada judul gambar saya buat contoh tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Kemudian kita sudah berhasil memasukkan gambar sebagai materi pembelajaran.
Selanjutnya, kita akan memasukkan materi pembelajaran berupa video dengan cara klik tambahkan bagian, kemudian kita klik pada bagian tanpa judul, kita ganti menjadi video pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, kita klik pada bagian tambahkan video. Lalu, kita klik judul video yang akan kita masukkan. Kemudian kita klik telusuri. Kemudian kita pilih video yang akan kita masukkan sebagai bahan ajar. Kita klik pilih. Dalam hal ini, video pembelajaran sudah masuk. Untuk membuat video ini berada di posisi tengah, kita klik titik 3, kemudian kita klik rata tengah. Nah, demikianlah materi kita dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dan juga dalam bentuk video. Langkah selanjutnya, kita akan membuat latihan dengan cara klik tambahkan bagian. Kemudian, pada bagian tanpa judul, kita buat menjadi latihan. Kemudian, selanjutnya kita pada bagian deskripsi, kita berikan deskripsi. Isilah dengan tepat. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita klik tambahkan pertanyaan. Dalam hal ini, kita akan membuat pertanyaan dalam bentuk pilihan berganda, kemudian dalam bentuk pertanyaan benar-salah, dan dalam bentuk kotak centang. Selanjutnya, langsung saja kita buat pertanyaannya. Misalnya, pertanyaan pertama, cara mengklasifikasikan makhluk hidup pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Pilihannya benar atau salah. Selanjutnya, kita klik tambahkan pertanyaan untuk memasukkan pertanyaan kedua. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut, yang benar adalah taksonomi. Namun, kali ini kita ganti menjadi klasifikasi. Jawabannya di sini benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan pilihan berganda ya, teman-teman. Nih,
Berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan Berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi menjadi apa? Gitu ya. Sekarang kita buat kecuali. Di sini kita buat epifit. Hidrofit. Hygrofit. Xerofit. Kemudian, kali ini kita akan membuat soal dalam bentuk kotak centang. Pertanyaannya, berikut ini adalah tingkatan takson pada tumbuhan. Kita isi ya, teman-teman. Filum, kelas, ordo, genus. Nah, sudah ada 4 soal. Ada dalam bentuk benar salah, dalam bentuk pilihan berganda, dan dalam bentuk kotak centang. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan pembelajaran dengan cara klik tambahkan bagian. Kemudian, pada bagian tanpa judul, kita isi dengan kesimpulan. Pada bagian deskripsi, kita isi kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Saya isi dengan tujuan klasifikasi, kemudian tokoh atau pelopor taksonomi, kemudian saya isikan dengan pembagian makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Jadi materinya dapat kita tambahkan ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai membuat kesimpulan, selanjutnya kita akan membuat kuis. Kita klik tambahkan bagian.
Kemudian bagian tanpa judul kita isi dengan kuis. Kemudian pada bagian deskripsi kita isi dengan isilah dengan jawaban yang menurut kamu paling benar. Kemudian kita membuat soal berjenis benar salah, pilihan berganda, dan juga kotak centang. Pada bagian latihan, tadi kita sudah membuat 4 soal. Sekarang pada bagian kuis, kita akan membuat 6 soal. Langsung saja ya teman-teman. Soal pertama, berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan xerofit, hidrofit, dan hygrofit. Pilihannya benar atau salah. Kita klik wajib diisi, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Lumut tergolong tumbuhan xerofit. Benar atau salah? Kita klik wajib diisi, kemudian kita klik lagi tambahkan. Kemudian kita buat lagi pertanyaan. Kita klik pertanyaannya. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah kemudian pertanyaan selanjutnya. Kita acak-acak dari sini.
Selanjutnya, kita tambahkan pertanyaan. Pertanyaan kelima. Berikut ini adalah penggolongan hewan berdasarkan cara ia memperoleh berdasarkan jenis makannya. Di sini kita sebutkan herbivora, karnivora, omnivora, ovivar. Sudah berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan terakhir, kita buat pertanyaan dalam bentuk kotak centang. Berikut ini adalah tingkatan takson pada hewan. Jadi, yang mana-mana saja tingkatan takson pada hewan, kita isikan. Nah, sudah selesai kita membuat kuis. Selanjutnya, kita akan membuat evaluasi. Maksud saya membuat refleksi dengan cara klik tambahkan bagian. Nah, sebelum itu kita dapat membuat kunci jawaban terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara klik setelan, kemudian pada bagian presentasi kita tuliskan, jika kamu mendapatkan nilai di bawah 75, maka kamu harus mengulang kembali untuk mempelajari bahan ajar ini. Kemudian pada bagian kuis, kita klik jadikan ini sebagai kuis. Lalu kita pilih segera setelah setiap pengiriman, artinya nanti siswa kita bisa melihat berapa nilai yang dia peroleh setelah dia klik kirim. Kemudian, kita juga menghidupkan kotak centang pada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Sehingga siswa kita dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Setelah itu, jangan lupa klik simpan. Setelah itu, kita dapat memberikan kunci jawabannya benar pada latihan dan kuis yang sudah kita buat. Langsung saja ya teman-teman. Kita memberikan kunci jawaban yang benar. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Benar sekali. Nilai 10. Klik selesai. Klik wajib diisi. Yang kedua, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut klasifikasi. Nah, jawabannya adalah salah, karena yang benar adalah
Jawaban yang benar, jawaban ini adalah salah ya, teman-teman. Nomor 1 jawabannya benar, nomor 2 jawabannya salah. Nilainya 10. Klik selesai, klik wajib diisi. Kecuali Evivit, nilai 10. Klik selesai, klik wajib diisi. Tingkatan takson pada tumbuhan, kelas, ordo, genus, nilai 10. Klik selesai, wajib diisi. Kemudian kita masuk ke soal kuis. Kita klik jawaban yang benar. Kemudian kita masukkan nilai. Kita klik selesai. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Lumut tergolong tumbuhan xerofitt, salah. Yang benar, lumut itu adalah hygrofitt. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah untuk mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kemudian kita klik selesai, kita klik wajib diisi. Pertanyaan berikutnya, berikut ini urutan tingkatan takson pada tumbuhan. Yang benar adalah divisi, ordo, famili, dan genus. Jangan lupa memasukkan nilai, lalu klik selesai, lalu klik wajib diisi. Kemudian, sekalian kita periksa jika terdapat kesalahan penulisan, langsung kita perbaiki ya, Ibu Bapak. Kita matikan dulu kunci jawaban. Kemudian berikut ini adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, kecuali ovipar. Kemudian klik selesai. Kemudian klik wajib diisi. Kemudian kita masuki pertanyaan terakhir. Berikut ini adalah tingkatan takson pada hewan. Nah, di sini masih ada kesalahan penulisan. Tingkatan takson pada hewan. Ada ordo, kita matikan dulu kunci jawabannya. Ada ordo, ada famili, ada genus. Kita beri nilai. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwasannya poin maksimal yang nantinya bisa diperoleh siswa adalah 100. Karena ada 10 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan itu bernilai 10. Nah, sekarang mari kita memasuki tahapan berikutnya, yaitu membuat header sederhana. Dengan cara klik sesuaikan tema. Nah, di sini ada header. Nah, sekarang mari kita membuat headernya. Langkah pertama adalah kita membuka Microsoft PowerPoint. Kemudian, di sini kita tuliskan bahan ajar online, ilmu pengetahuan alam, bersama. Nah, isikan nama kita masing-masing ya, Ibu Bapak. Nah, setelah itu kita dapat
memilih background apa yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita mau pilih apa ya? Kita klik aja di sini ya, Ibu Bapak. Nah, bisa seperti ini. Kalau saya maunya dari desain, kemudian background style. Nah, di sini ada banyak pilihan. Yang mana kita mau, klik format background. Lalu kita pilih color. Nah, misalnya kita mau yang gradient. Jadi nantinya ada 2 warna. Kita pilih color, misalnya merah. Nah, merah dan biru. Kemudian kita klik apply to all. Kemudian kita klik close. Nah, sudah seperti ini. Nah, tulisan ini dapat kita ganti menjadi font yang kita sukai. Misalnya, bahan ajar online ini saya mau buat menjadi tulisannya berwarna putih. Kita klik warna putih. Kemudian kita mau hurufnya berubah. Misalnya kita pilih sesuai keinginan kita. Misalnya kita maunya penulisannya Berlin Saint FB Demi. Kemudian kita mau ilmu pengetahuan alam ini bisalah berwarna biru. Tinggal kita klik warna biru. Misalnya bersama Ibu Vivi Despitana ini mau saya kecilkan. Tinggal kita klik ukurannya. Bisa kita kecilkan sesuai selera. Nah, saya mau misalnya penulisan nama saya menggunakan tulisan Comic Sans. Tinggal kita klik Comic Sans. Masih kebesaran, mau kita kecilkan lagi? Boleh. Nah, misalnya seperti ini ya, Ibu Bapak. Nah, saya mau tulisan ilmu pengetahuan alamnya, misalnya, tadi kita pilih warna biru ya. Sekarang misalnya tulisannya mau berupa Algerian, boleh. Atau mau yang lain lagi? Mau berupa penulisan dengan cara ya, ini ada banyak pilihan. Ibu Bapak boleh memilih yang mana yang Ibu Bapak sukai. Yang mana aja boleh ya. Nah, kemudian saya mau memasukkan foto saya. Nah, misalnya seperti itu ya. Misalnya saya mau ada foto saya. Saya klik insert, kemudian picture, kemudian foto yang akan saya masukkan, saya simpannya di download, jadi saya klik download. Kemudian saya klik pas foto. Kemudian saya klik open. Ukurannya terlalu besar, kita kecilkan. Nah, saya nggak mau tulisannya bicara terlalu besar, yang ini bisa kita kecilkan lagi. Nah, saya nggak mau tulisan nama saya terlalu besar, bisa kita kecilkan lagi. Saya mau fotonya didekatkan dengan tulisan, boleh. Saya mau fotonya lebih kecil lagi, boleh. Nah, misalnya sudah seperti ini. Selanjutnya adalah kita klik slideshow. Kemudian kita klik print screen. Kemudian kita pada bagian type here, pada bagian explore, kita klik pen. Kita ketikkan pen. Kemudian kita klik pen di laptop kita. Kemudian kita pastekan apa yang sudah kita buat di PowerPoint tadi. Kemudian kita klik crop.
Kemudian kita crop apa yang mau kita masukkan sebagai header. Kemudian kita kopikan dan kita klik File New. Dia akan bertanya apakah yang lama mau kita simpan. Kita klik Don't Save. Kemudian kita pastekan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik Resize. Kemudian kita klik Pixel. Kemudian kita hilangkan centang pada tulisan Maintain Aspect Ratio. Kemudian pada bagian horizontal kita isi dengan 800. Pada bagian vertikal kita isi dengan 200. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik File Save As untuk menyimpan. Kemudian kita berikan nama. Dalam hal ini saya buat Kaper Bahan Ajar Online. Kemudian kita klik Save. Nah, setelah itu kita kembali ke bahan ajar online kita. Kita klik pilih gambar pada bagian header. Kemudian kita klik unggah. Kemudian kita klik cari. Kemudian kita masukkan cover yang sudah kita buat. Kita klik open. Nah, kemudian kita geserkan cetakan ini. Kemudian kita sesuaikan dengan header yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik selesai. Nah, maka header yang sudah kita buat tadi sudah masuk ke dalam bahan ajar online kita. Bagaimana Ibu Bapak, mudah bukan membuat header? Selanjutnya, kita akan memasuki langkah berikutnya, yaitu mempublish atau membagikan bahan ajar online ini kepada anak didik kita. Caranya, kita klik kirim, kemudian kita klik link atau tautan, kemudian kita klik perpendek URL, kemudian kita salin, klik salin, kemudian kita buka WA atau Telegram, kemudian kita klik di grup mana akan kita bagikan. Nah, misalnya kita bagikan di sini. Berikut ini adalah bahan ajar online IPA. Silahkan kamu pelajari. Lalu, kita masukkan linknya. Dan ini artinya sudah diterima oleh anak didik kita. Jika dibuka, maka tampilannya akan seperti ini ya, Ibu Bapak. Nah, ini adalah tampilan ketika bahan ajar online kita diterima oleh anak didik kita sebelum dibuka. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendownload hasil kuis dan latihan yang sudah dikerjakan oleh anak didik kita. Caranya, kita buka Google Drive kita.
Kita buka Google Drive kita, kemudian kita pilih bahan ajar yang sudah kita bagikan, kita klik. Kemudian, pada bagian respon, terdapat jumlah siswa yang sudah merespon. Kita klik respon. Kemudian, kita klik lihat respon di spreadsheet. Kemudian, kita klik file. Lalu kita klik download. Nah, kita bisa download dalam format Microsoft Excel. Nah, di sini kita bisa lihat hasil downloadannya. Kita klik OK. Ya, jadi di sini akan masuk ya. Bahwasannya sudah kita download. Nah, ini adalah hasil dari belajar siswa-siswi kita yang sudah kita download dalam format Microsoft Excel. Langkah selanjutnya, ya jadi seperti itu ya teman-teman. Demikian tutorial belajar bahan ajar online kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.